Oke, perkenalkan nama gue Andika Ahmad. Gue adalah fresh graduate lulusan SMK. Oke, di sini gue bakal lanjutin konten tentang jelasin artikel. Oke, gue baru aja dapat artikel yang menarik di sini dari Quora. Di sini artikelnya yaitu 8 kelemahan diri sendiri dan cara mengatasinya. Topik yang pertama yaitu kebanyakan ngomong sampai dijuluki dia mah ngomong doang. Di sini ingat bahwa omongan adalah sebuah janji, perbuatan adalah sebuah bukti. Ingat bahwa omongan yang gagal adalah sebuah janji yang dipungkiri, perbuatan yang gagal adalah sebuah usaha. Kita akan jauh lebih dihargai karena perbuatan dibandingkan celotehan. Maksud dari poin pertama ini mungkin mengajak kita untuk jangan ngomong doang, ayo beraksi gitu ya. Dan menegaskan bahwa omongan itu adalah janji, ya dimana janji itu harus ditepati. Ditepatinya dengan apa? Janji itu ditepati dengan bukti ya. Jadi yang poin pertama mengajarkan kita untuk jangan asal ngomong ya, tepati janji dan buat bukti. Yang kedua ada kurang ekspresif. Kelemahan diri yang kedua ada kurang ekspresif. Maksudnya kurang ekspresif ini apa? Maksudnya adalah kita kurang mengekspresikan diri kita sendiri ya. Kita baca di sini, namun ada kalanya kita doang yang merasa nggak dianggap padahal orang lain selalu mengakui dan menghargai. Jika kita berada di lingkungan baru, berikan kontribusi akan membuat kita lebih diterima pada akhirnya. Pendapat kita juga akan lebih mudah diterima sehingga kitanya akan lebih nyaman mengekspresikan pendapat dari lain. Tulis apa yang kita inginkan, katakan. Menulis memudahkan kita untuk menata pikiran dan menyusun kata demi kata. Jadi poin yang kedua kurang ekspresif ya. Kurang ekspresif ini kita jadi tidak bisa menyampaikan pendapat kita atau unek-unek kita kepada orang lain atau orang lain di suatu lingkungan ya. Lebih baik di sini disarankan kalau kita berada di lingkungan baru, kita harus memberikan kontribusi terlebih dahulu atau ikut bergabung ke dalam lingkungan itu agar lebih diterima. Yang dimana pada saat kita ikut bergabung, kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan emosi kita. Dan juga lebih nyaman dalam mengekspresikan pendapat kita. Yang ketiga, tulis apa yang ingin kita katakan. Menulis memudahkan kita untuk menata pikiran. Kita baca di sini, kurang ekspresif pada kalanya diartikan sebagai orang yang berwajah flat alias datar, alias jarang tertawa terbahak-bahak, jarang tersenyum sumringah, nggak gampang menitikkan air mata. Mengenai hal ini saya kurang tahu solusinya gimana, cuman penyebabnya berkaitan dengan bakat lemah, seperti lemah di bakat communication, bakat positivity. Info lebih lanjut mengenai asesmen. Oke. Dia malah promosi anjir. Ya, jadi di sini menurut dia kalau misalnya kita merasa kurang ekspresif, bakat kita tuh kurang doang di communication. Yang ketiga ada kurang peduli atau ragu-ragu. Buat meminimalisir ini, pertama tetapkan tujuan terlebih dahulu. Dengan adanya tujuan membuat pikiran kita itu lebih terarah. Yang kedua buat komitmen. Nah, ini komitmen juga penting agar tercapai di sebuah tujuan itu yang tadi kita buat. Yang ketiga, siapkan sumber daya yang kita butuhkan. Jadi mana sumber daya ini dapat mendukung kita agar kita dapat maju lebih jauh lagi untuk mencapai tujuan kita. Yang keempat ada pikirkan metode yang akan digunakan dalam tujuan. Yang keempat, dukungan dari orang lain yang membuat kita yakin untuk bergerak. Minta doa dari orang terdekat seperti doa orang tua. Kurang percaya diri atau ragu-ragu ini bisa minimalisir. Pertama dengan tetapkan tujuan yang lebih terarah. Yang kedua buat komitmen. Yang ketiga siapkan sumber daya. Yang keempat pikirkan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Yang kelima adalah dukungan dari orang tua yang membuat kita yakin untuk bergerak. Oke, kelemahan selanjutnya ada gampang emosi. Di artikel ini disebutkan bahwa gampang emosi itu karena pikiran negatif, dimana jika pikiran negatif kita akan meluapkan kemarahan kita. Oke, dia memutuskan hal penting di saat emosi. Oke, tenangkan diri baru kemudian membuka diskusi dengannya. Cara seseorang bisa dijadikan tempat bercerita. Bagi sebagian orang hal ini dapat mengurangi beban emosi. Sediakan waktu untuk menenung dan introspeksi diri. Oke. Gampang emosian itu mungkin kalau menurut saya itu lahir dari tekanan ya, lahir dari tekanan yang kita alami, sehingga tekanan itu berubah menjadi emosi yang menggebu-gebu. Nah, emosi yang menggebu-gebu ini harus dikeluarin. Nah, kita nggak tahu keluarinnya harus gimana. Nah, makanya kita sering mengeluarkannya dengan suara atau dengan kemarahan. Nah, menurut saya jika tekanan kamu berat, maka kamu harus mencari sumber meluapkan si emosi kamu ini, baik itu dari olahraga atau belajar, pokoknya ambisi, karena emosi itu energi yang oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada malas. Solusinya di sini, pikirkan apa saja hal-hal yang selama ini kita abaikan, mantapkan hati, lalu lakukan langkah pertama. Barangkali dengan melakukan langkah pertama, pikiran kita semakin tercerahkan untuk melakukan langkah kedua. Oke, di sini ditulis juga kemarin aja bisa, masa hari ini nggak bisa? Pikirkan kalimat ini. Oh, kemarin aja bisa, masa kemarin nggak bisa? Oke, ini mungkin sumber motivasi dari dalam diri. Yang keempat, tambahkan sesuatu yang baru bisa membuat kita merasa punya tantangan. Ya. Jadi masalah malas ini klasik ya. Gue juga pernah males. Tapi kita harus melawan rasa malas ini, karena rasa malas ini nanti kalau kata Timothy Ronald tuh akan membuat kita miskin ya. Orang yang gak malas saja ada yang miskin, apalagi kita malas. Nah, itu dia kuncinya. Yang selanjutnya ada ceroboh. Kelemahannya ceroboh ya. Kita bisa solusinya dengan mendengarkan orang lain sebelum berbicara supaya kita nggak salah ngomong. Oke. Saya setuju dengan pendapat ini. Kuasai ilmu terkait agar pekerjaan kita sesuai dengan yang seharusnya. Oke, ini lebih ke kita belajar dari pengalaman di masa lalu. Oke, ketiga, nah ingat kembali pengalaman di masa lalu. Jadikan kecerobohan masa lalu sebagai pembelajaran. Oke, ini duanya. Lalu selanjutnya ada sulit kepercayaan kepada orang lain. Berikan kepercayaan kepada orang lain dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Kenali kepribadian orang tersebut, temukan kelebihannya. Hal ini bisa membuat kita yakin untuk mempercayainya. Yang ketiga, samakan sudut pandang, pemahaman, nilai antara kita dan orang tersebut agar apa? Oke. Jika kita sulit percaya kepada orang lain, mungkin ini masalah diri kita atau ego kita ya. Dimana kita sering sekali kita sudah menaruh kepercayaan kepada orang lain, tapi kepercayaan itu malah dikhianati, sehingga kita sulit lagi percaya kepada orang lain. Solusinya adalah mulai memberikan kepercayaan orang lain dari hal-hal yang kecil. Oke. Kenali kepribadian orang tersebut. Yaps. Yang ketiga, kenali sudut pandang, pemahaman, dan nilai kita dengan orang tersebut agar apa yang kita harapkan sesuai dengan pemahamannya. Oke, masalah kelemahan yang ke-8 nih kayaknya yang terakhir, tidak fokus ya. Untuk mengatasinya siapa nih yang nulis Kanelitem. Nah, dengan username Kanelitem, tidak fokus. Yang pertama, utamakan yang utama ya. Pikirkan apa yang utama dalam kehidupanmu, jangan sampai dikesampingkan. Misalnya yang utama dalam kehidupanmu yaitu beribadah dan belajar, itu utama banget ya. Yang dimana itu harus diutamakan dan dikesampingkan daripada kepentingan lain.
Nah, ini penting. Ingat fasilitas yang digunakan saat ini untuk apa. Jika fasilitas tersebut digunakan untuk hal lain, apakah pantas? Misal kita diizinkan menggunakan wifi untuk membuat tugas. Jika terbesit keinginan untuk main medsos, coba ingat lagi wifi-nya halal nggak untuk main medsos. Oke. Ini lebih ke komitmen diri kita sendiri ya, motivasi diri kita sendiri, tanggung jawab kita. Contohnya misal kita menggunakan wifi orang, nah orang tersebut sudah mengizinkan kita untuk menggunakan wifi mereka, tapi untuk mengerjakan tugas ya, izinnya untuk mengerjakan tugas, tapi kita malah buka medsos ya, itu bisa dipertanyakan halal atau haramnya. Yang ketiga, tentukan target. Untuk orang-orang yang tidak fokus, tentukan target harus tercapai, bukan harus tercapai, tapi harus ada progres ya, haruslah target tercapai dan ini harus selesai hingga jumlah ya, tugasnya selesai jam sekian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk jelasin artikel part kedua ini. Semoga saya bisa konsisten dengan video-video saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, sekian dan terima kasih.